silakan. Oke. Anak saya 3 kali dan 4 kali, 3 atau 4 makannya 2 kali snack. Tapi berat badan nggak mau naik adekuat. Silakan Dokter Dimple. Oke, jadi untuk saat ini kita juga harus memperhatikan kalau berat badannya itu naiknya nggak adekuat, kita nggak bisa hanya makan saja ya. Jadi kan ke usia di bawah 2 tahun seperti yang kita ketahui kita masih butuh susu juga ya. Jadi kita lihat perbandingan susu dengan makannya. Mungkin usia 22 bulan kalau biasanya tidak ada masalah berat badan, itu kita bisa memberikan susu 2 maksimal 3 kali sehari. Jadi jangan juga lebih dari 3 kali sehari. Kemudian untuk makan utamanya bisa kita berikan 3 kali sehari. Untuk snack tidak ada yang menyarankan snack itu harus 2 kali, nggak ada. Snack itu 1 sampai 2. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah jangan membiasakan anak untuk makan sedikit tapi sering. Kalau frekuensi makannya itu terlalu sering, nggak cukup 24 jam anak kita tidur 10 jam, 12 jam. Dalam waktu 12 jam dia makan 12 kali ya gimana? Dia makan atau dia minum 12 kali ya nggak bisa gitu ya. Jadi kalau kita bisa membagi rata nih, kalau bisa contohnya susu itu kita targetkan kira-kira sekitar 450 sampai 500 mili. Kalau dia sekalinya bisa minum 200, lebih luar biasa. Jangan pernah memberikan 450 kita bagi 4 kali 100 karena anak kita jadi kenyang terus. Meskipun kita ngasihnya sedikit, tapi jadinya terlalu sering. Feeding rules nomor 1, jadwal makannya berantakan karena kita ngasihnya itu terlalu sering. Ya, jadi mendingan porsi langsung kita banyakin, jaraknya langsung kita berikan jarak 2-3 jam. Jadi mendingan makan banyak, istirahat, makan banyak lagi, istirahat, jangan pernah makan dikit tapi sering. Itu juga merupakan salah satu alasan kenapa berat badannya nggak naik karena porsinya nggak cukup. Oke, saya rasa cukup jelas ya. Jadi memang betul-betul 2 jam itu tidak boleh makan. Tapi kalau air putih boleh Dokter Dimple? Boleh, silakan ya. Mas Haris boleh digeser 2 pertanyaan udah ya. Sekarang saya lanjutkan ke Deka ya. Deka ya. Perkenalkan saya Deka, anak saya umur 3 bulan. Lahir 3,6, sekarang 6,8. Izin bertanya untuk pemberian buah yang bisa dimasukkan ke dalam empeng itu di umur 4 bulan atau tetap 6 bulan ya Dok? Terima kasih, ini basic banget ya. Jadi Dokter Dimple silahkan ya, dijelaskan. Ya, masih 3 bulan ya, silakan. Oke, jadi untuk pemberian makanan snack seperti buah atau yang lain itu benar-benar harus menunggu dia sudah siap MPASI. Jadi kita tidak diperkenankan untuk memberikan buah-buahan sebagai menu utama MPASI. Tidak boleh ya. Jadi kita kalau buah-buahan itu kan hanya karbohidrat ya, dan buah-buahan itu manis. Jadi nanti mungkin dia akan merasa bahwa setiap makanan itu harus manis dan nanti dia bisa menolak makanan yang gurih. Jadi selain dari itu, kalau anak yang masih belum mulai MPASI kita berikan makanan mungkin ususnya masih belum siap, jadi ini akan sangat membahayakan si kecil. Jadi untuk yang buah-buahan yang kita masukkan ke dalam empeng itu merupakan salah satu cara untuk menstimulasi anak yang sudah dinyatakan siap MPASI oleh dokter spesialis anaknya. Oke Dokter Dimple, ini memang pertanyaan favorit saya rasa ya. Buah itu entah kenapa sangat populer ya. Saya sendiri juga sama seperti Dokter Dimple. Kalau mengenalkan makan pertama, kalau bisa jangan buah. Kayaknya buah itu susah dilupakan oleh memorinya dia ya. Dan seringkali anak-anak yang datang dengan sulit makan, kalau kita tanya, biasanya nomor 1 dikasihnya buah. Ya, biasanya incip-incip di 4 bulan, nanti 6 bulan belum benar makannya udah dikasih buah dulu. Sehingga nanti datang umur 9 bulan dengan kesulitan makan, khas banget. Sukanya makan buah. Buah itu bagus ya, tetapi jangan duluan. Bukan tidak boleh, tapi jangan duluan ya. Karena kalau MPASI itu rasa hati yang pahit, rasa ikan yang amis, rasa daging sapi yang sedikit pahit itu biasanya akan kalah kalau sudah mengenal buah ya. Ini untuk pertanyaan yang serupa, mudah-mudahan tidak ditanyakan lagi ya. Jadi basicnya itu sebenarnya. Oke, kita udah 2 di online. Sekarang saya undang 2 di sini. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Tadi ada yang silakan ibunya Freya. Siapa? Siva. Silakan. Terima kasih dokter. Selamat sore Dokter Tiwi, Dokter Dimple. Kalian laporan dong ini ya dokter. Oh iya, ada laporannya ya. Iya. Kebetulan sekarang udah praktiknya udah 11 hari. Alhamdulillah berprogres baik karena udah konsisten. Yang dilakukan apa yang konsisten? Yang konsisten adalah sebenarnya dari awal udah. Anaknya berapa ya? Oh ya, namanya Shiva, usianya 14 bulan. Sebenarnya awalnya udah konsisten feeding tuh.
Cuma memang anaknya ini porsinya memang sedikit. Jadi awalnya itu kesalahan saya, pengakuan kesalahan juga. Iya, awalnya adalah makannya itu seperti kecil dok. Jadi pada saat jam snack itu tetap makan berat juga kayak gitu. Terus susunya lebih banyak kayak gitu. Tapi sekarang sih alhamdulillah begitu susunya dikurangin. Awalnya tuh susunya 200 ml pakai support. Terus sekarang begitu diperhatikan ternyata ini anak 150 ml itu habis dalam jangka waktu 1 jam. Gitu. Jadi akhirnya dikurangin 100 ml support, terus jam makan begitu bangun langsung makan, terus support, habis itu makan siang, lalu support. Sebenarnya nggak dapat, tapi setiap makan itu saya ada yang bisa-bisanya itu 2 gitu loh. Tapi alhamdulillah anaknya responnya baik dan happy kalau makan tuh sih. Karena sebelumnya yaitu di jam snack dia makan, di jam snack sore berantakan ya jadinya, berantakan. Pokoknya tuh makan terus gitu. Jadi kayak ngeliat kok porsinya sedikit gitu, tapi makannya sering kayak gitu. Itu sih dok. Tapi alhamdulillah udah berprogres. Yang ditanyakan ada? Ya. Silakan. Iya dok. Jika anak sakit batuk pilek, pasti kan langsung makannya menurun ya dok. Itu apa sih yang tepat untuk kita berikan kepada anak kita? Itu kalau misalnya ada tips, bagaimana sih pemberiannya dok supaya kita nggak mau maksa anak makan, tapi yang penting karena kalau ngelihat anak sakit terus nggak makan kan kayaknya hati terkotak gitu ya. Lebur hatinya ya. Yang pertama. Kedua, pada saat berpergian nih dok, ini kan mau mudik nih dok. Ya kan. Pastinya kan kalau misalnya di perjalanan terus lewat dari jam makan gitu, misalnya makannya jam 12 siang, terus lewat nih dok, akhirnya kita menepi jam 1 siang baru bisa makan. Itu apakah jadwal susunya, jadwal makan nanti malamnya itu mundur atau sesuai dengan jadwal yang sudah biasa? Ya, Dokter Dimple, silakan. Ini pertanyaan yang bagus ya, tapi juga ada kesaksian yang baik gitu ya. Silakan Dokter Dimple ya. Ini mungkin ini ya mau mudik dan jatahnya sakit nih biasanya ya. Silakan. Ya. Pertanyaannya bagus sekali. Sebelumnya saya ingin mengomentari yang tadi ya Maya, sorry. Jadi kalau untuk pemberian susu kan dia sekarang usianya udah 14 bulan, tapi kan tadi Mama sempat menyebut dia sekarang minum susunya itu kan cuma 100 ml. Mungkin perlahan kita mulai meningkatkan jadi 120, mulai lagi kita meningkatkan jadi 135, jadi 150 gitu ya, supaya frekuensi susunya itu nggak usah bertambah, melainkan bisa berkurang. Jadi contohnya dia kalau mau minum bisa 3 kali 150 atau 4 kali 150 dibandingkan 5 kali 100 gitu loh mah ya. Jadi itu salah satu target yang pelan-pelan bisa tercapai karena anaknya juga akan tambah besar, berarti kan porsi susunya juga bisa kita naikkan. Oke. Kemudian yang kedua untuk sakit. Nah, saya mau ngasih contoh, ini sakit kan tadi mau nanya batuk pilek ya, tapi ini yang salah satu yang sering juga ditanyakan yang masih consider sebagai sakit adalah anak lagi tumbuh gigi ya. Anak lagi tumbuh gigi, percaya atau tidak, kita nggak perlu menurunkan tekstur. Tidak perlu menurunkan tekstur ya. Kita ngasih makan kepada anak dengan tangan, kita bisa membypass gusi yang bengkak. Makanan tersebut harus bisa kita sobek atau harus kita jumput atau kita pegang ya. Jadi kalau makanan langsung masukin ke dalam mulutnya, kita bisa membypass bagian yang memang bengkak. Ya, kalau contohnya dia lagi tumbuh gigi di sebelah kiri, ya mungkin kita arahinnya ke sebelah kanan, ya. Dan nggak terbukti juga kalau kita memberikan makanan yang lebih benyek atau yang tiba-tiba gugur, anaknya akan happy karena biasanya kalau kena sendoknya, anaknya akan lebih rewel lagi, ya. Jadi boleh dicoba dengan tangan kita membypass gusi. Sama juga dengan anak yang lagi batuk pilek, atasi dulu pileknya atau batuknya karena memang kalau kita lagi batuk yang sering terjadi adalah anaknya mual karena dia menelan lendir yang cukup banyak ya. Jadi mungkin gejalanya juga harus ditangani ya. Jadi kalau memang dia mual-mual terus karena dia ya mungkin kita juga harus memberikan obat mual gitu ya, itu salah satunya ya. Kemudian kita boleh juga lebih
santai untuk memberikan makan dalam arti jangan maksa dengan memahami bahwa anak saya sedang sakit. Sekarang tujuannya adalah dia tidak boleh dehidrasi dan tidak boleh sampai dalam tanda kutip mah gitu ya. Jadi jangan sampai dia kekurangan banget makannya, tetapi udah pasti makannya akan porsinya berkurang. Tetapi yang harus kita pastikan adalah jangan balik lagi ke makan sedikit tapi sering. Nah, sekalinya kita memberikan makan sedikit tapi sering itu untuk mengembalikan lagi ke jadwal makan yang sebelumnya akan cukup challenging, dan juga kalau kita memberikan makan sering sudah pasti porsinya akan sedikit. Sudah pasti. Nggak mungkin kalau sering itu porsinya banyak tuh nggak mungkin. Ya, jadi kita hanya bisa memaksimalkan, dan maksimalkannya itu di proteinnya. Jadi jangan sampai anak saya cuma mau makan biskuit, ya nggak bisa gitu. Anak lagi sakit kita kasih gula. Jadi pemilihan makanannya juga harus benar gitu ya. Contohnya kita ngasihnya nasi sama telur gitu. Tapi kan nggak usah ngasih opor ayam gitu kan. Kalau lagi sakit ya pemilihan makanannya juga harus jauh lebih simple. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua, makan saat libur, mudik ya. Lagi mudik. Oke. Kan yang perlu kita perhatikan itu adalah anak kita itu boleh puasa 2-3 jam. Jadi tidak diharuskan wajib puasa hanya. Jadi kalau memang masih ada dalam kuota 2-3 jam itu ya enggak. Oke. Jadi kita pun harus berusaha untuk rehatnya itu setiap 2 atau 3 jam itu kita sesuaikan dengan jadwal makan. Jadi di nomor 1 adalah pencegahan dulu. Jangan sampai anak kita nggak makan terlalu lama. Contohnya nggak bisa nih, kita nggak bisa rehat 2-3 jam. Ya udah switching aja, susu dulu. Tapi switching Bu, ya nanti pas lagi rehat ya udah kita makan. Tapi pas lagi di mobil kan berhenti. Atau satu lagi, variasi makanannya jangan yang ribet. Contohnya, ya boleh makan roti celup telur gitu loh Bu. Atau roti abon yang benar-benar gampang kita suapin. Tapi jangan kasih nasi sop dan bayam gitu kan, susah ya. Jadi kalau kita bisa ngasih variasi makanan kayak roti dan protein, jauh lebih gampang untuk kita bawa saat kita lagi traveling. Oke? Ya memang sih kalau bisa jangan sakit, itu nomor 1 ya. Kalau udah sakit itu saatnya ya nggak mudah gitu ya. Tapi kalau bisa jangan mundur, supaya yang kita lihat khas banget kalau sakit dia nata terus gitu kan. Itu dia sehat, nah susahnya gitu ya. Terus kalau mudik disesuaikan waktunya ya, karena kita bawa anak gitu ya. Oke, saya rasa Ibu tadi ada yang mau bertanya ya, yang depan ya. Oh Ibu ya, oke silakan. Selamat sore dokter, maaf sih anak saya takilan. Apa, santai aja Ibu. Ini yang khasnya film. Ya ini saya taruh dari sini ya. Oke, ya silakan. Ya dokter, anak saya namanya Rehan, dia usianya 8 bulan. Pertanyaannya, saya bingung untuk finger food-nya. Jadi saya belum berani. Jadi sampai sekarang dia belum pernah merasakan memegang itu. Okay. Nah urutannya bagaimana? Apakah yang kukus-kukusan dulu atau buah-buahan yang dipegang atau seperti apa? Okay. Nah kemudian untuk menu 8 bulan itu saya lihat di Instagram dokter Gizi itu boleh menggunakan UHT, keju, santan, kaldu jamur, nori bubuk, kecap, minyak wijen, telur, dan ini unsalted butter. Nah itu bagaimana? Apakah diperbolehkan usia 8 bulan? Nah kemudian dokter anak saya menganjurkan untuk tidak memakan telur dan kacang ikan laut sampai selesai menyusui 2 tahun. Itu saja. Bagaimana ya dokter? Oke. Terima kasih. Jangan sampai bingung ya. Nanti dijawab dokter Dimple terus bingung. Silakan. Jadi yang pertama saya jawab untuk finger food ya Bu ya. Oke. Yang perlu kita perhatikan adalah kita harus memahami dulu BLW atau baby led weaning, ikan anak ke baby. Ya, jadi kita juga pemilihan makanannya itu benar-benar harus kita perhatikan ya. Jadi jangan sampai browsing BLW di internet, gambar-gambar yang kita lihat adalah anak memegang brokoli atau anak memegang wortel. Oke. Nah, saya mau mengingatkan bahwa finger foodnya itu bisa juga kayak contoh bol. Bikin perkedel kentang dalam daging, dalamnya udah dikasih keju.
Ya, jadi mama diperbolehkan untuk mengepal makanan karbo, protein, roti, celup telur, udah ada karbo, udah ada protein, udah ada lemak. Ya, jadi kita usahakan memberikan makanan yang memang sudah lengkap. Oke, kalau kita membicarakan anak yang tidak mulai makan sendiri dari awal, memang dia butuh proses ya kan Bu? Ya, jadi pemilihan makanannya itu nomor 1 harus bisa dihancurkan dengan 2 jari ini. Kita anggap ini adalah gusi atas, di bawah. Jadi kalau kita bisa menghancurkan dengan 2 jari ini berarti anaknya bisa makan. Ya, bentuknya itu yang biasanya itu sebesar ini. Ya, sebesar ini. Jadi gede-gede banget karena dia juga suka megangnya. Oke. Kemudian ekspektasi bagi orang tua ya. Jangan kita berharap kita ngasih langsung dia ambil nyam gitu, kayaknya susah juga gitu kan Bu, karena belum terbiasa. Jadi sekarang sambil mama ngasih finger food, sambil mama potekin, sambil mama suapin. Oke, jadi itu diperbolehkan banget sambil dia kenalan dengan perkedel yang ada di depan dia, bisa dia benyek-benyek, bisa dia kenalan juga dengan makanan tersebut. Oke, jadi kita step by stepnya adalah makanan padat yang lembut yang bisa dihancurkan dengan boleh suapin dulu, nanti kasih dia kesempatan untuk benyek-benyekin. Kalau dia ada refleks mau masukin makanan ke dalam mulut ya nggak apa-apa, dikasih kesempatan. Tapi kalau belum ada ya berarti mama dulu. Oke. Kalau misalnya kebanyakan masukinnya terus dia oleh. Kalau wet atau gagging sih sebenarnya kita nggak perlu takut ya, karena kan kita di situ lagi merhatiin dia banget supaya dia nggak choking, supaya sedang. Tetapi oek itu adalah proses normal yang memang dia terkena gagging reflex. Oke. Kemudian untuk makanan jenis. Jadi kita boleh ngasih bumbu ya, bumbu itu boleh kita kasih. Tetapi saya itu selalu mengingatkan kepada orang tua bahwa bumbu itu contohnya kita mau gitu ya, boleh, tapi jangan kasih kecap every single day. Kita ngasih kecap terus. Atau contohnya kita mau harus selalu sudah boleh kayak gini, boleh, tapi maksud saya jangan terlalu sering gitu loh Bu. Ya, jadi pemberiannya itu nggak boleh terlalu sering karena membuat dia picky eater, karena kita ngasih dia cheesy terus gitu loh Bu. Ya, dan kejunya pun ada yang keju buat bayi ya kan, jadi itu yang juga dipertimbangkan. Kemudian untuk kayak saus dan yang lain tuh kita harus mempertimbangkan natriumnya Bu. Jadi kalau memang kita memberikan dia tambahan saus itu kalau bisa yang baby friendly gitu ya Bu ya, yang memang nggak semua kecap bisa kita gunakan juga gitu ya. Kalau kita mau menggunakan dalam jumlah yang sedikit masih boleh, tapi kita usahakan meskipun itu boleh ya Bu, MSG itu boleh buat anak tuh boleh. Mungkin kita juga harus membiasakan dia supaya dia lebih bisa merasakan makanan bervariasi, ada yang ber-MS, ada yang tidak ber-MS Bu. Jadi jangan terus-terusan kita ngasih yang terlalu berbumbu juga, karena kita ingin memberikan dia variasi makanan yang cukup banyak. Ini juga boleh. Kalau sambal itu harus yang asli atau jangan yang kemarin gitu ya? Kita usahakan yang asli kan Bu, kita usahakan yang asli gitu. Kalau memang bukan yang asli, mungkin anak juga udah lebih besar, kita bisa memberikan yang nggak asli, yang kemasan tersebut. Tapi sekali lagi jangan terus-terusan setiap hari, karena yang harus perhatikan itu adalah kandungan natriumnya dan awetnya. Susu UHT buat dimasak boleh, kalau di bawah usia 12 bulan nggak boleh buat diminum. Dimasak boleh. Buat dimasak boleh. Oke. Ini anaknya umur berapa? 8 bulan. Ini mah udah mau makan apa aja boleh sebenarnya. Ya, tapi tadi tentang jenis makanan saya kurang setuju ya. Jadi artinya sebaiknya sebetulnya kalau udah 8 bulan tidak ada riwayat saat alergi, itu sebetulnya jangan dilarang-larang, nanti malah jadi picky. Saya kasih aja. Iya, boleh. Bahkan dari 6 bulan boleh. Jangan terlambat. Dokter jadi merah-merah. Ya, jadi kulit itu dia biasanya multifaktor. Jadi kita harus yakin bener nggak? Gitu. Kalau kita nggak ngasih nggak tahu. Ya, memang kalau makanan itu kan ya kita harus ngasih baru kita tahu. Tapi jangan kita nggak dulu gitu ya. Oke. Kasih aja. Kecuali kalau reaksinya berat ya. Ya, setuju Dok. Setuju. Nanti itu boleh kerjasama sama dokter spesialis anaknya supaya kita bisa catat, Bu, bikin food diary. Anak saya dikasih ini merah, anak saya dikasih ini nggak merah gitu loh Bu. Kayak kita boleh. Kalau kita punya food diary, kita jadinya punya data juga. Kalau merahnya cuma sedikit di sini ya nggak apa-apa, lanjutin kan. Tapi kalau memang merahnya seluruh tubuh atau sampai diare ya mungkin itu memang betul dia diare. Nggak, kalau memang dia seluruh tubuh itu juga memang harus dipertimbangkan. Oke? Sip. Ya, jadi alergi sama intoleransi sebetulnya harus dibedain ya. Jadi kalau makan baru gitu ya, makan baru merah-merah sedikit,
kita curiga nih, oke kita hentikan sebentar, terus kita coba lagi, gitu ya. Coba lagi, biasanya 3 hari, pokoknya dia udah hilang. Coba lagi ya, coba lagi karena kadang-kadang kalau kita udah enggak sama sekali, kita coba dia merah-merah seluruh badan, ya itu mungkin kita harus tunda, gitu ya.